Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Teacher Fun, dalam Study is Fun. Adik, apa kabar semuanya? Insya Allah kalian dan Pak Guru semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah adik-adik, penasaran kan apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah adik-adik, hari ini kita akan masih mempelajari tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 2. Nah adik-adik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini dapat bernilai ibadah. Nah adik-adik, mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, adik-adik setelah membaca cerita atau menyimak cerita nanti akan Pak Guru berikan, adik-adik mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, adik-adik mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai ya dengan sila ke-1 dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang ketiga, setelah adik-adik mengamati berbagai contoh patung Nusantara, adik-adik mampu menyebutkan ya berbagai patung dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan. Oke adik-adik, kita akan mulai. Selamat menyaksikan. Menjenguk teman yang sakit. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuat wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Tadi kalian telah mendengarkan atau menyimak cerita tentang menjenguk teman yang sakit. Nah, sekarang bagaimana pendapat kalian tentang teman-teman Edo? Nah, tulislah pendapat kalian itu di kolom berikut ini. Nah, kolom ini ada di buku siswa pada halaman 23. Adik-adik, dari cerita yang telah kalian simak tadi, nah, kalian bisa lihat ya bahwa sikap dari teman-teman Edo itu sangat baik dan perlu dicontohi. Mereka tanpa melihat latar belakang, mereka mau menjenguk dan membantu temannya yang lagi sakit. Nah adik-adik, sikap teman-teman Edo ini sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila ya. Nah masih ingat tentu dengan Pancasila ya? Oke, kalian pasti masih ingat. Pancasila adalah merupakan dasar negara Republik Indonesia. Nah, apa saja bunyi Pancasila? Nah, pasti kalian sudah tahu. Bunyi sila Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, dalam bunyi Pancasila yang Pak Guru telah sebutkan satu persatu tadi, itu terdapat makna dan nilai yang sangat berarti di dalamnya. Nah, apa saja makna dan nilai tersebut? Adik-adik, sila pertama pada Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sedangkan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mensyukuri segala yang ada di alam semesta yang merupakan anugerah Tuhan. Yang ketiga, mengakui kebebasan dalam memeluk agama dan menjalankan ibadat. Serta yang keempat, menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Nah, nilai dan makna yang terkandung pada sila Pancasila yang kedua, yang adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antara sesama. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini sebagai berikut ya. 1. Mengakui persamaan derajat antara sesama manusia. Kedua, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, saling menyayangi sesama manusia. Dan yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Jadi tentunya kalian sudah paham ya bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, adik-adik perhatikan gambar berikut. Nah, gambar berikut ini adik-adik, ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 dan sila kedua. Nah, adik-adik, setelah kalian mengamati gambar berikut, nah tugas kalian menuliskan nomor gambar pada tabel berikut ya, sesuai dengan pengelompokan. Mana perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 dan mana perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Oke adik-adik. Nah adik-adik, membantu teman yang sakit itu merupakan salah satu pelaksanaan dari sila kedua dalam Pancasila. Nah, bagaimana kalau sila pertama? Nah, kalau boleh contohkan ya, sila pertama seperti kita merawat tanaman. Kenapa? Karena merawat tanaman itu merupakan salah satu perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Nah, manfaat tanaman pasti adik-adik sudah tahu. Nah, tapi ingat, bahwa manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga saja. Bagian lain tanaman itu dapat dimanfaatkan oleh penduduk di Indonesia. Contohnya seperti kayu. Kayu ini dapat dimanfaatkan sebagai karya seni. Tahukah kalian? Karya seni rupa itu terdiri atas karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Karya seni 2 dimensi, contohnya lukisan dan batik. Sedangkan karya seni 3 dimensi, contohnya patung. Nah adik-adik, mengapa patung termasuk karya seni 3 dimensi? Karena patung itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ya, sehingga dia bisa dapat dilihat dari segala arah. Nah adik-adik, patung ini merupakan karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Perhatikan gambar patung berikut ini. Nah, patung-patung ini adalah merupakan patung yang terdapat di negara kita di Indonesia. Nah, tentunya ada beberapa patung yang terdapat di daerah kita sendiri, Provinsi Gorontalo. Adik-adik, dari patung yang kalian amati tadi, ya, pasti kalian penasaran, apa sih bahan untuk membuat patung? Nah, adik-adik, perlu kalian ketahui ya, bahwa dalam membuat patung itu bisa menggunakan bahan lunak, bisa juga menggunakan bahan keras. Nah, contohnya menggunakan bahan lunak itu seperti menggunakan tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Sedangkan menggunakan bahan keras itu bisa dari kayu dan juga bisa dari batu dan lain-lain. Kita tahu kan bahan-bahannya dalam membuat patung. Nah sekarang, bagaimana cara membuatnya? Nah adik-adik, dalam membuat patung itu terdapat beberapa teknik. Yang pertama ada yang namanya teknik butsir. Nah teknik butsir ini biasanya dibuat dengan menggunakan bahan yang lunak, seperti Pak Guru sudah sebutkan tadi bahan-bahan lunaknya. Nah sedangkan
Bisa juga menggunakan dengan cara atau dengan teknik dipahat, ya. Nah, ini tentunya digunakan pada bahan-bahan yang keras. Oke, sekarang perhatikan video tentang proses pembuatan patung berikut ini. Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita akan membuat patung dari plastisin. Berikut bahan-bahannya. Ini dia proses pembuatannya.
Oke, kalian tentunya sudah melihat proses dan pembuatan patung. Nah, sekarang perhatikan tugas berikut yang akan kalian kerjakan di rumah. Oke, selesailah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di Study is Fun berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.